Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. London. Pukul 9. Kini Rai dan Satria sudah berada di Bandara Heathrow, London. Karena tak ada yang menjemput mereka, mereka pun harus menaiki taksi bandara menuju hotel yang sudah dipesan Satria. "Mau kemana tuan?" tanya supir taksi. "Ke Hotel X." "Ke alamat ini," jawab Rai dan Satria bersamaan. "Yang benar yang mana?" tanya supir taksi. "Hotel dulu," jawab Satria. "Tidak, alamat ini dulu," balas Rai sambil menyodorkan kertas pada supir taksi. Supir taksi pun mengambil kertas itu dari tangan Rai. "Oh, apartemen ini. Apartemen ini dengan Hotel X berseberangan, tuan," ucap supir taksi. "Benarkah?" balas Rai sedikit malu. "Kalau begitu tidak usah berkelahi. Anda bisa langsung ke apartemen ini dan tuan ini bisa langsung ke hotel," ucap supir taksi. Supir taksi pun melajukan mobilnya keluar dari bandara menuju alamat tujuan Rai dan Satria. Tak sampai setengah jam, taksi yang Rai dan Satria naiki pun sampai di depan Hotel X. "Sudah sampai tuan. Itu apartemen yang Anda maksud," ucap supir taksi sambil menunjuk ke sebelah kanannya. "Dan itu hotel yang Anda maksud," ucap supir itu lagi sambil menunjuk ke sebelah kirinya. Rai pun membayar ongkos taksi. Setelah membayar ongkos taksi, Rai dan Satria pun keluar dari dalam taksi. "Eits, kau mau kemana?" Rai menarik tangan Satria saat Satria hendak berjalan menuju hotel. "Ya, ke hotel lah." "Tidak. Kau ikut denganku lebih dulu. Kita temui Misea lebih dulu." "Tidak mau. Kau saja sendiri. Tugasku hanya menemanimu ke London, bukan menemanimu menemui si cupu itu," tolak Satria sambil menghempas tangan Rai. "Ayolah Sat. Mohon Rai." "Tidak mau. Aku lelah, mau tidur," balas Satria. "Ya sudahlah. Ini bawakan barangku sekalian," balas Rai pasrah sambil memberikan tasnya pada Satria. "Aku ke sana dulu," pamit Rai lalu pergi menyeberang jalan dan Satria pun berjalan menuju hotel. Kini Rai sudah berada di lantai di mana unit apartemen Misea berada. Rai berjalan menyusuri lorong sambil memegang kertas yang berisi nomor unit apartemen Misea untuk menyocokkan nomor kamar yang Rai lewati. Sepertinya ini unit apartemennya. Lirih Rai saat berdiri di depan pintu dengan nomor unit yang sama dengan yang tertulis di kertas. Rai pun menekan bel. Ting tong ting tong. "Di dalam unit apartemen. Itu pasti pesananku," lirih Misea sambil memakai batrobenya. Ia baru selesai mandi. Misea pun cepat-cepat keluar dari dalam kamar mandi dan berlari kecil menuju pintu. Tanpa melihat siapa yang memencet bel dari layar monitor terlebih dahulu, Misea langsung membuka pintu. Ceklek. Mata Rai membulat saat melihat penampilan Misea yang hanya memakai batrobe dengan rambut basah yang dibiarkan terurai. Sedangkan Misea mengernyitkan keningnya saat melihat Rai. Pikirnya, wajah Rai seperti tidak asing baginya. "Maaf, Anda siapa ya?" tanya Misea. "Hai Sea," sapa Rai. "Kau mengenaliku?" tanya Misea terkejut. Memangnya kau tidak ingat siapa aku?" Misea mencoba mengingat-ingat sosok laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. "Kau bukannya laki-laki yang ada di depan lift di tempat resepsi pernikahan anak Tuan Jordi?" ucap Misea. "Hanya sebatas itu kau mengingatku? Memangnya kau siapa? Sepertinya aku harus menyebut namaku agar kau ingat siapa aku. Kenalkan, aku Rai, Raiden."
Ucap Rai sambil menjulurkan tangannya ke hadapan Misea. Dek, Raiden, kakak kelasku, yang pernah aku sukai dulu. Gumam Misea dalam hati. Kau ingat sekarang? Tanya Rai. Tidak, aku tidak ingat. Maaf, mungkin kau salah orang. Ucap Misea dan hendak menutup pintu apartemennya. Tapi keburu ditahan oleh Rai. Tunggu. Apalagi? Yakin kau tidak ingat aku? Atau kau hanya pura-pura tidak mengingat aku? Maaf, aku benar-benar tidak mengingatmu. Rai menghela nafasnya kasar. Baiklah kalau kau tidak mengingatku. Ucap Rai, ia tidak ingin memaksa Misea mengaku. Karena dari gestur Misea, Rai yakin kalau Misea hanya berpura-pura tidak mengingat dirinya. Rai pun mengeluarkan kartu namanya dari dalam dompetnya. Ini kartu namaku. Hubungi aku kalau kau mengingatku. Ucap Rai sambil memberikan kartu namanya pada Misea. Misea pun mengambil kartu nama itu dari tangan Rai. Aku pergi dulu. Pamit Rai lalu pergi dari depan unit apartemen Misea. Setelah Rai pergi, Misea pun menutup pintu apartemennya. Des asteris Misea sambil menyandarkan punggungnya di pintu dan memegang dadanya. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Dan tahu dari mana dia alamatku? Lirih Misea. Tak bisa kupungkiri, Kak Rai semakin tampan. Lirihnya lagi. Baru saja Misea mengagumi sosok Rai, tiba-tiba memorinya tentang tragedi menyakitkan saat hari kasih sayang sewaktu SD dulu di mana dirinya dibully satu sekolah hanya karena memberikan coklat dan surat cinta untuk Rai, yang pada saat itu adalah anak laki-laki tertampan di sekolah. Tidak. Aku tidak boleh mengaguminya. Dia laki-laki brengsek. Kalau bukan karena dia yang menyebar surat cinta dariku, aku tidak akan mungkin dibully satu sekolah. Geram Misea sambil mengepalkan tangannya. Ayo Misea, jangan goyah hanya karena ketampanan Kak Rai. Kau bukan Misea yang berumur 10 tahun. Ucap Misea menyemangati dirinya sendiri. Misea pun menegakkan punggungnya lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Bermonolog sendiri dari tadi membuatnya haus. Sesampainya di dapur, Misea meletakkan asal kartu nama Rai. Dan setelah minum, Misea kembali ke dalam kamar tanpa membawa kartu nama Rai. Kamar hotel. Saat Rai sedang mendatangi Misea di apartemen seberang hotel tempat Rai dan Satri menginap, Satria sudah berada di dalam unit kamar hotelnya. Setelah meletakkan tasnya di sofa, mengeluarkan ponsel dan dompet dari saku celananya dan meletakkannya di atas nakas, Satria yang mengantuk karena kurang tidur, langsung membaringkan kasar tubuhnya di ranjang. Satria pun memejamkan matanya dan mencoba masuk ke alam mimpi. Tapi sayangnya perutnya yang keroncongan membuatnya tidak bisa tidur. 15 menit Satria berputar-putar di ranjang, tapi tetap saja dirinya tidak bisa tidur. Ark! Geram Satria sambil menendang udara lalu mendudukkan tubuhnya. Aku cari makan dulu kalau gitu, baru tidur. Satria pun beranjak dari atas ranjang, lalu mengambil dompet dan ponselnya dari atas nakas. Satria pun keluar dari unit kamar hotelnya. Satria keluar dari gedung hotel untuk mencari makan. Ia ingin mencari restoran khas Indonesia, karena dari kemarin perutnya belum diisi nasi. Karena tak memiliki kendaraan, Satria pun berjalan kali menyusuri trotoar sambil matanya berkeliling mencari restoran khas Indonesia. Setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, akhirnya Satria menemukan restoran khas Indonesia. Sepertinya itu restoran khas Indonesia. Monolog Satria saat melihat papan yang terpampang di depan restoran dengan tulisan bahasa Indonesia. Satria pun berjalan menuju restoran itu. Sesampainya di depan restoran,
Satria tersenyum lega karena restoran itu juga menyediakan nasi Padang. Pas sekali, aku merindukan nasi Padang, gumam Satria. Satria pun memasuki restoran dengan semangat. Saking semangatnya ia sampai menabrak seorang gadis yang hendak keluar dari restoran. BUGH BRAAK. Bungkus makanan yang dibawa gadis itu pun jatuh ke lantai. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Satria menyesal sambil membantu memungut bungkus makanan gadis itu di mana isinya juga sudah tumpah di lantai. Apa kau orang Indonesia? Gadis itu malah salah fokus dengan bahasa yang dipakai oleh Satria. Satria mendongakkan wajahnya untuk melihat wajah gadis yang sedang bertanya padanya juga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apa kau bisa bahasa Indonesia? Tanya Satria. Karena gadis yang ada di hadapannya itu berwajah bule. Momiku orang Indonesia dan orang tuaku tinggal di Indonesia, jawab gadis itu. Oh. Satria membulatkan mulutnya. Oh iya, maaf karena sudah membuat makananmu berantakan, ucap Satria tidak enak hati. Tidak masalah, aku bisa membelinya lagi, balas gadis itu. Jangan, biar aku saja yang menggantinya, balas Satria. Ayo. Satria menarik tangan gadis itu dan berjalan menuju tempat pemesanan. Mas. Satria memanggil salah satu pelayan laki-laki yang sedang membersihkan meja. Pelayan laki-laki itu pun menoleh ke arah Satria. Saat melihat pelayan itu menoleh ke arahnya, Satria pun melambaikan tangannya dan pelayan itu pun berjalan mendekati Satria dan gadis itu. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Tadi saya menumpahkan makanan nona ini di depan sana. Bisa tolong dibersihkan? Ucap Satria lalu mengeluarkan dompet dari dalam saku celananya. Ini uang tips buat kamu, kata Satria sambil memberikan uang $10 pada pelayan itu. Dengan senang hati pelayan itu pun mengambil uang dari tangan Satria. Baik Pak, terima kasih tipsnya, ucap pelayan itu lalu pergi ke tempat di mana makanan itu berserakan. Setelah pelayan pergi, Satria dan gadis itu pun berjalan sedikit lagi menghampiri meja pemesanan. Pesanlah makananmu, ucap Satria. Aku jadi tidak enak, balas gadis itu. Harusnya aku yang bilang begitu, balas Satria. Baiklah, aku pesan. Gadis itu pun menyebutkan makanannya. Banyak sekali pesananmu. Apa kau yang memakan semua itu? Tanya Satria karena gadis itu memesan 2 bungkus nasi Padang, rendang 2 porsi, ayam pop 2 porsi dan sayur daun singkong tumbuk santan 2 porsi. Itu porsi 2 orang, jawab gadis itu. Dengan temanmu, kekasihmu atau suamimu? Tidak semuanya, tapi dengan kakakku, jawab gadis itu sambil tersenyum tipis. Oh. Satria hanya membulatkan mulutnya. Tak lama pesanan gadis itu datang. Masukkan saja ke pembayaran saya Mbak, ucap Satria. Baik Pak, balas pelayan wanita itu. Terima kasih sudah mentraktirku. Itu bukan traktiran tapi permohonan maaf. Baiklah kalau begitu, aku pulang dulu kalau begitu. Pamit gadis itu lalu pergi meninggalkan Satria. Pak, Bapak pesan apa? Pertanyaan pelayan wanita itu berhasil mengalihkan perhatian Satria yang terus memandangi punggung gadis itu. Oh, iya. Satria pun menyebutkan pesanannya. Makan di sini atau dibungkus? Makan di sini saja. Kalau begitu silahkan duduk, nanti kami antar ke meja Bapak. Satria pun memutar tubuhnya. Namun baru saja ia hendak melangkah menuju meja, Satria baru ingat kalau dirinya belum berkenalan dengan gadis itu. Ah, sial, aku lupa menanyakan namanya lagi, gerutu Satria.
Satria pun berlari keluar dari restoran hendak mencari gadis itu. Siapa tahu saja gadis itu belum jauh dari restoran, tapi sayangnya gadis itu sudah tidak terlihat lagi di sekitaran restoran. Mau tak mau Satria kembali lagi ke restoran dan duduk di tabelnya menunggu pesanannya datang. Apartemen Twin Me. Ceklek. Michela membuka pintu apartemennya. Kak Sea. Ini nasi padangnya, teriak Michela sambil berjalan memasuki dapur. Ya, gadis yang ditabrak Satria di restoran tadi adalah Michela, kembaran Misea. Bersambung.